Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Adelian Fertilian Pesiwarisa dengan NPM 202243502513 dan teman saya, Novi Eliza Sigalingging dengan NPM 202243502582. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang jaringan saraf tiruan, khususnya mengenai fungsi aktivasi serta proses pembelajaran supervised dan unsupervised. Baik, pertama kita akan membahas konsep dasarnya terlebih dahulu. Jaringan saraf tiruan atau JST adalah model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. Di dalamnya terdapat beberapa komponen utama, yaitu input atau data yang masuk, bobot atau weight, bias sebagai nilai tambahan, dan output sebagai hasil. JST ini banyak digunakan dalam AI seperti untuk klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Selanjutnya yaitu fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah bagian penting dalam JST yang menentukan output dari neuron. Dengan adanya fungsi ini, model bisa belajar pola yang kompleks dari data sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat. Ada beberapa jenis fungsi aktivasi. Yang pertama yaitu ada binary hard limit. Outputnya hanya 0 atau 1, cocok untuk klasifikasi sederhana. Lalu ada threshold, menggunakan nilai ambang tertentu untuk menentukan output. Selanjutnya ada bipolar symmetric hard limit dan threshold, yaitu outputnya bisa -1, 0, atau 1. Biasanya untuk representasi yang lebih simetris. Selanjutnya ada linear atau identitas. Outputnya sama dengan hasil perhitungan input, biasanya dipakai untuk prediksi angka. Selanjutnya ada saturating linear. Mirip linear, tetapi dibatasi supaya nilainya tidak terlalu besar. Selanjutnya ada sigmoid, yaitu menghasilkan nilai antara 0 sampai 1 dan sering dipakai untuk probabilitas. Selanjutnya ada tan, mirip sigmoid, tetapi range-nya hanya dari -1 sampai 1. Lalu ada ReLU atau Rectified Linear Unit. Kalau inputnya negatif, hasilnya 0. Kalau positif, hasilnya mengikuti input. Ini sering dipakai di dalam deep learning. Selanjutnya adalah proses pelatihan jaringan. Pelatihan jaringan ini bertujuan agar jaringan bisa belajar dari data dan menghasilkan output yang benar. Ada 2 jenis alur jaringan, yaitu feed-forward network, yaitu data mengalir satu arah dari input ke output. Dan ada feedback network, yaitu output bisa kembali ke jaringan sebagai evaluasi. Kemudian kita masuk ke supervised learning. Pada metode ini, data yang digunakan sudah memiliki label. Jadi, model belajar dari input dan output yang sudah diketahui sehingga bisa meningkatkan akurasi prediksi. Contohnya adalah klasifikasi email spam atau bukan spam. Berbeda dengan supervised, unsupervised learning tidak menggunakan data berlabel. Model akan mencari pola sendiri dari data yang ada. Contohnya seperti sistem rekomendasi produk, di mana sistem menganalisis kebiasaan pengguna tanpa label sebelumnya. Kita masuk ke slide kesimpulan. Jadi, jaringan saraf tiruan adalah salah satu metode AI yang mampu belajar dari data dan mengenali pola. Dengan adanya fungsi aktivasi dan metode pembelajaran seperti supervised dan unsupervised, JST dapat digunakan dalam berbagai bidang untuk membantu pengambilan keputusan. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.